Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Banyak loyalis PDIP, loyalis Ibu Mega, saya katakan begitulah ya, yang sepertinya tidak terima dengan video saya sebelum ini, dengan konten saya sebelum ini, terkait dengan apa yang saya sampaikan, yakni tidak dianggapnya Ganjar Pranowo oleh Ibu Mega di acara HUT PDIP ke-50 kemarin. Para loyalis ini mengatakan bahwa saya sok tahu, sok pinter, seolah-olah ingin mengajari PDIP dalam hal politik, dalam hal capres mencapreskan begitu. Intinya mereka tidak terima, tidak suka dengan opini saya pada video sebelum ini. Jadi begini Mas, Mbak, Bapak, Ibu yang saya cintai, perlu saya tegaskan ya, saya bukan kader partai manapun. Dan saya juga bukan kader PDIP. Saya adalah manusia merdeka. Saya adalah Agus Mar dari lereng Gunung Slamet, Banyumas, Jawa Tengah, yang memotret, melihat, beropini sesuai dengan apa yang saya tahu, sesuai dengan apa yang saya rasakan, berdasarkan analisa-analisa, logika-logika politik yang berkembang, yang saya amati dari media-media. Termasuk dari survei-survei terkait dengan pencapresan. Faktanya bahwa hampir seluruh survei mengatakan Ganjar Pranowo sampai hari ini adalah calon presiden yang menduduki ranking teratas dalam bursa pencapresan. Saya berangkat dari kenyataan dan fakta-fakta politik ini. Jadi, dan dalam alam demokrasi, tentu saja saya bebas berpendapat, tentu saja saya bebas beropini sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan saya. Tetapi begitu juga Anda semuanya, termasuk loyalisnya Ibu Mega, PDIP, juga punya hak dan otoritas yang sama di dalam beropini dan berpolitik. Oke ya, clear, deal sampai di sini ya. Jadi Anda boleh saja, kalian boleh saja tidak sependapat dengan opini saya. Saya juga boleh punya wewenang, punya otoritas beropini sesuai dengan pengetahuan, sesuai dengan apa yang saya bisa, apa yang saya ikuti selama ini. Deal? Deal. Oke, saya tegaskan sekali lagi, opini saya berangkat dari apa yang digambarkan, dilukiskan oleh Kompas terkait dengan HUT PDIP ke-50 kemarin, terkait dengan Ibu Megawati yang tidak menganggap Ganjar Pranowo di dalam ruangan peringatan HUT PDIP itu. Dan saya yakin sekali berkompas tidak mungkin akan membuat berita asal-asalan. Saya tahu persis Kompas. Pasti berdasarkan data dan fakta yang diamati, dilihat di lapangan. Oke, lebih jelas detailnya saya baca saja nih beritanya ya. Tidak saya baca semua, tetapi yang penting-penting. Saya ulangi, judulnya adalah Redupnya sinar Ganjar di HUT PDIP, tak dihiraukan Megawati hingga duduk berimpitan dengan kader lain. Kompas 11 Januari 2023, hari ini. Sosok Ganjar Pranowo tak tersorot di acara hari ulang tahun PDIP ke-50 yang digelar di Jakarta International Expo, Jakarta Pusat pada hari Selasa kemarin. Dalam pidato 1,5 jam, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, nama Gubernur Jateng itu tidak sedikit pun disebut. Ganjar juga tak diperlakukan spesial sebagaimana elit-elit partai. Dia tidak mendapat potongan tumpeng dari Megawati, juga tak duduk di barisan kursi tamu terdepan. Meski namanya digadang-gadang sebagai kandidat calon presiden terkuat PDIP untuk pemilu 2024, kehadiran Ganjar di acara HUT ke-50 partai terasa biasa-biasa saja. Oke, ya itu penggambaran tidak dianggapnya Ganjar Pranowo lah, tidak dianggap penting pada momen acara tersebut.
Lebih dari 1 jam Megawati berpidato di acara HUT partainya, namun tak sedikit pun nama Ganjar disebut. Jelas? Megawati lebih banyak menyinggung soal ketokohan sang ayah, Soekarno, dalam membangun Partai Nasional Indonesia atau PNI yang tak lain merupakan cikal bakal Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, nama terdahulu PDI Perjuangan. Saya lewati. Presiden kelima RI itu juga sempat menyebut nama Presiden Jokowi. Megawati berkelakar bahwa nasib Jokowi akan berbeda dengan saat ini jika tidak ada PDIP. Pak Jokowi itu kayak gitu loh, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah, ucap Mega disambut gelak tawa tamu yang hadir. Saya tidak paham maksudnya apa nih. Ibu Mega mengatakan demikian. Tetapi setidaknya dari kalimatnya ini menunjukkan sebuah pernyataan yang, mohon maaf saya katakan sombong sebagai Ketua Umum PDIP. Kita atau PDIP boleh merasa kuat hari ini ya. Setidaknya 2 periode Pilpres sejak 2014 sampai hari ini. Karena memenangkan kontestasi Pilpres. Tetapi jangan lupa, jangan dilupakan bahwa hal itu juga tidak lepas dari peran sentral ketokohan Pak Jokowi. Saya tidak percaya atau tidak yakin seandainya PDIP kita itu tidak mencalonkan Pak Jokowi, belum tentu kesuksesan politiknya di Pilpres 2014 dan 2019 seperti sekarang. Ya, ini politik. Bisa saja terjadi. Jadi saya tidak sepakat dengan statement tersebut. Seolah-olah bahwa Pak Jokowi bisa menjadi presiden itu karena jasa besar PDIP. Kalau bahwa Pak Jokowi berangkat dicapreskan oleh PDIP, iya. Tetapi juga jangan lupa juga bahwa PDIP tidak sendirian di dalam mencalonkan Pak Jokowi. Dan jangan lupa Pilpres itu peran pentingnya adalah tokohnya, figurnya. Rakyat memilih figur capresnya, bukan partainya. Ini jangan lupa. Walaupun memang berpengaruh secara signifikan ketika partai politik mencalonkan orang, calon presiden yang memang dicintai rakyat, ini akan berbanding lurus dengan prestasi perolehan suara partainya. Ya, dan sebaliknya, ketika partai politik tidak peka terhadap suara rakyat, mengangkat, mencapreskan orang yang tidak disukai rakyat, maka akan berimbas negatif pula kepada partainya. Oleh karena itulah Pak Jokowi berkali-kali mengatakan jangan gerusa-gerusu di dalam mencalonkan presiden. Karena bisa berefek negatif, baik efek negatif bagi partainya maupun juga bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Karena akan menjadikan memilih calon presiden, calon terpenting, orang terpenting di negara ini. Jadi seolah-olah kalau kita pahami statement Ibu Mega tadi, seolah-olah bahwa Jokowi tidak ada apa-apanya tanpa PDIP. Seolah-olah begitu. Nggak begitu bro, saya nggak sepakat. Bisa dikembalikan, jangan-jangan PDIP nggak ada apa-apanya kalau tidak mencalonkan Jokowi, kan bisa begitu kalau mau kol-kolan. Jadi yang benar seperti apa? Yang benar saling menghargai lah, saling berterima kasih gitu loh. Jangan seolah-olah Pak Jokowi yang harus berterima kasih terus dengan PDIP. PDIP juga harus berterima kasih dengan Jokowi. Karena dengan mengusung Pak Jokowi, mengusung orang yang dipilih oleh rakyat besar, rakyat mayoritas, PDIP juga menjadi ikut terangkat namanya, partainya. Kan begitu. Jadi sama-sama, saling menguntungkan. Jangan merasa sok paling berjasa, sok paling penting gitu loh. Oke, apalagi kalau kemudian kita runut ke belakang ya, kalau kita mau mambrah-mambrah pembahasannya loh, Bu Megawati terpilih menjadi presiden kan bukan karena Pilpres. Ya, maaf ya, Bu Megawati terpilih menjadi presiden bukan karena pilihan langsung rakyat, tetapi gara-gara presidennya ketika itu almarhum Gus Dur dilengsarkan oleh kekuatan oposisi lawan politiknya. Kemudian Ibu Mega menjadi wakil presiden, naiklah menjadi presiden. Jadi fakta ini juga tidak bisa dilupakan. Mestinya ini menjadi kaca benggala agar kita tidak sombong gitu loh.
Kecuali Bu Megawati dulu memang menjadi presiden karena pilihan rakyat, pilihan mayoritas, bukan karena menggantikan posisi presiden sebelumnya. Mungkinlah boleh dibanggakan, itu pun tidak boleh digunakan untuk kesombongan. Apapun, siapapun, sebesar apapun, setinggi apapun jabatannya, kesombongan tidak boleh disandang oleh kita. Karena suatu saat nasib seseorang, nasib partai politik bisa berubah 180 derajat. Karena dalam konteks politik, rakyatlah yang menentukan. Kita tentu tidak lupa seperti apakah kebesaran Partai Demokrat ketika itu. Partai Demokrat, tokoh baru SBY, mampu menggulingkan kebesaran nama Megawati, mengalahkan Megawati. Iya kan? Karena ketika itu SBY mampu sanggup merebut simpati perhatian publik. Tetapi 2 periode dia memimpin, kemudian rakyat menilai sudah tidak tepat lagi. Habislah, selesailah kejayaan Demokrat. Dulu kursnya berapa, sekarang berapa. Oke, deal juga. Dan begitu juga PDIP atau partai manapun. Jangan sombong. Hari ini PDIP menjadi partai penguasa. Setidaknya 2 periode lah, 2014-2019. Tapi besok belum tentu akan menjadi pemenang. Kalau apalagi dalam konteks pilpres mencalonkan orang yang salah, bisa menjadi bumerang sebagaimana yang dialami oleh Demokrat. Bisa gulung tikar, walaupun tidak bubar 100%, tapi bisa anjlok drastis, menukik tajam suara perolehan partainya. Sangat mungkin, jangan menganggap tidak mungkin. Hari ini berkuasa silakan. Oke, sekali lagi saya tegaskan, saya bukan partisan, bukan pengikut partai politik, saya bukan pengurus partai politik, bukan kader partai politik manapun. Bahwa saya adalah pro bangsa dan negara, pro NKRI, pro Bhinneka Tunggal Ika, iya, itu yang selalu saya bela. Maka siapapun orang termasuk capres yang saya anggap selaras, bisa untuk kita harapkan peran pentingnya di dalam mengawal keutuhan bangsa dan negara, mengawal keutuhan NKRI, mengawal Bhinneka Tunggal Ika, maka itu yang harus dan layak kita dukung. Tetapi capres yang menye-menye, capres yang tidak pernah tegas suaranya terhadap kelompok-kelompok yang membahayakan bangsa dan negara ini, tidak layak untuk kita dukung. Tapi sebaliknya, apalagi kalau capres sampai bekerja sama, bersekutu dengan kelompok-kelompok radikal, kelompok yang membahayakan merah putih, maka bukan saja tidak layak untuk didukung, tapi layak untuk ditenggelamkan. Karena membahayakan bangsa dan negara ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.